Halo, kembali lagi di channel Syauqi Rizkulo. Oke, sebelum itu gue mau kenalin korbannya. Ya, Karen Smith. Karen Smith ini adalah anak berusia 15 tahun. Usia di mana hidup seharusnya di masa di sini hal-hal sederhana seperti sekolah, teman, mimpi kecil tentang masa depan. Namun di suatu malam di tahun 1982, semua itu berhenti. Semua itu sirna karena malam itu Karen menghilang dari sebuah halte bus. Ia baru saja berpisah dengan pacarnya. Tak ada pertengkaran, tak ada teriakan, tak ada tanda bahaya. Hanya perpisahan singkat, perpisahan yang pada saat itu tak terlihat berbeda dari malam-malam sebelumnya. Tak ada yang menyangka bahwa itu adalah malam terakhir Karen terlihat hidup. Keesokan paginya, seorang sopir truk yang melintas menemukan sesuatu yang tak akan pernah dia lupakan. Sekitar 100 yard dari halte bus, di balik semak-semak terdapat tubuh seorang remaja perempuan yang kondisinya pada saat itu terbunuh. Ya, itu Karen. Tubuhnya dibuang di atas dinding setinggi 4 kaki. Bernoda darah seolah dilempar begitu saja seperti sampah. Karen ditemukan telanjang. Pergelangan tangannya terikat dengan kemeja bergaris miliknya sendiri. Jaketnya diikat di pergelangan kaki kirinya. Ia ditikam lebih dari 60 kali dan 18 tusukan langsung ke jantung. Dan sebelum nyawanya direnggut, Karen sempat diperkosa. Kekerasan yang begitu brutal hingga bahkan penyelidik berpengalaman pun kesulitan memahami bagaimana seorang bisa melakukan hal seperti itu kepada seorang gadis berusia 15 tahun. Sejak hari itu, waktu seolah berhenti bagi keluarga Karen Smith. Nama pertama yang langsung muncul adalah David Wood, pacar Karen. Selama berpuluh tahun, namanya terus disebut selama penyelidikan. Namun tidak pernah ada bukti yang benar-benar mengikatnya dengan pembunuhan itu. Bahkan ketika teknologi forensik mulai berkembang, DNA akhirnya berbicara dan David Wood dikesampingkan. Dalam sebuah email kepada media pada tahun 2022, David menulis bahwa selama 40 tahun ia hidup dengan rasa kehilangan dan rasa bersalah. Ia berharap suatu hari pelaku sebenarnya akan ditemukan. Bukan hanya untuk keluarga Karen, tapi juga untuk dirinya sendiri, agar bayangan malam itu akhirnya berhenti menghantuinya. Ironisnya, pelaku sebenarnya meninggalkan darah dan air mani di TKP, bukti DNA yang sangat kuat untuk membuktikan siapa pelakunya. Namun di tahun 1982, teknologi belum mampu memanfaatkannya. Tak ada database, tak ada kecocokan. Petunjuk lain, sebuah truk panel putih kuno yang terlihat di sekitar lokasi kejadian, tak pernah berhasil diidentifikasi. Lebih dari 20 detektif menangani kasus ini selama bertahun-tahun. Namun waktu terus berjalan, saksi menua, ingatan pun memudar. Kasus Karen Smith berubah menjadi apa yang disebut polisi sebagai cold case. Kasus dingin berdebu, nyaris terlupakan. Ayah Karen dan kakak perempuannya pun meninggal. Keduanya pergi tanpa pernah tahu siapa yang merenggut nyawa Karen, tanpa jawaban, tanpa keadilan. Puluhan tahun kemudian, di sebuah kantor kepolisian di California, sebuah berkas lama mendarat di atas meja seorang detektif. Namanya Matt Hutchinson. Di sampul berkas ia tertulis satu nama sederhana, Karen Smith. Bagi sebagian orang ini hanyalah satu dari ribuan kasus lama. Namun bagi Hudson, ini adalah sebuah janji yang belum ditepati. Ia membuka berkas itu secara perlahan dan membaca ulang setiap detail kasusnya. Dan sejak saat itu, ia tahu kasus ini tidak boleh berakhir dalam diam. Kita kembali flashback lagi ke Karen. Karen Smith baru saja pindah dari Pittsburgh, Pennsylvania ke California untuk tinggal bersama ayahnya dan saudara laki-lakinya. Ia mendaftar di SMA Palo Alto, beradaptasi dengan cepat menjadi akrab dengan lingkungan barunya. Karen dikenal seorang wanita yang mandiri. Ia sering menggunakan angkutan umum, pergi dan pulang sendiri seperti remaja lain pada seusianya. Namun pada malam 2 September 1982, Karen bertemu pacarnya,
di sebuah toko 7-Eleven. Mereka menghabiskan waktu bersamaan. Ia bermain golf mini, tertawa, bercanda. Tak ada firasat buruk, tak ada tanda bahaya. Mereka lalu berjalan santai menuju sekolah dasar Ponderosa. Waktu terus berjalan dan akhirnya mendekati tengah malam. Pacar Karen mengantarkan ia ke halte bus. Di sanalah mereka berpisah. Dan sejak saat itu, Karen Smith tak pernah pulang. Matt Hankinson mulai menyelidiki ulang kasus ini pada tahun 2019. Setiap hari dalam perjalanan ke kantor, ia selalu melewati lokasi di mana tubuh Karen ini ditemukan. Dan setiap langkah ini selalu teringat satu hal, seorang gadis 15 tahun masih menunggu keadilan. Langkah pertamanya adalah menguji ulang DNA menggunakan teknologi silsilah modern. Hasil awalnya mengecewakan, hanya 3 yang cocok dan itu pun jauh. Bahkan laboratorium mengatakan peluang kasus ini terpecahkan sangat kecil. Namun Hankinson menolak menyerah. Ia membangun pohon silsilah keluarga, mengikuti jejak digital, menghabiskan berbulan-bulan menyusun hubungan darah yang rumit dan nyaris tak terlihat. Ia bekerja di sela waktu dengan keluarganya, ia malam hari atau di akhir pekan. Ia bahkan menaruh foto-foto korban di meja kerjanya, agar ia tak pernah lupa siapa yang ia perjuangkan. Perlahan semua petunjuk mengarah ke satu nama, Gary Gene Ramirez. Seorang pria yang hidup tenang di Pulau Maui, menikah 2 kali, memiliki 2 anak perempuan, tak pernah punya catatan kriminal. Seseorang yang selama puluhan tahun tak pernah masuk radar polisi, ketika Matt Hutchinson berdiri di depan pintu rumahnya Ramirez, hanya bisa berkata, "Oh Tuhan." DNA memastikan segalanya. Pada Februari 2015, Gary Gene Ramirez, usia 77 tahun, berdiri di ruang sidang San Jose, California. Suaranya nyaris tak terdengar saat ia mengajukan pembelaan no contest. Bagi keluarga Karen ini belum cukup. Mereka ingin pengakuan, mereka ingin jawaban. Namun pada tanggal 12 Mei 2025, keadilan akhirnya dijatuhkan. Tersangka dipenjara seumur hidup. Terlambat namun tetap berarti. Matt Hankinson hingga kini masih menangani kasus-kasus dingin lainnya. Ia percaya satu hal, korban tidak pernah benar-benar pergi, selama masih ada yang mengingat mereka. Dan kisah Karen Smith setelah menunggu hampir 40 tahun, akhirnya tidak lagi terkubur dalam debu. Begitulah kisah dari pembunuhan Karen Smith. Gimana teman-teman, kisah dari pembunuhan Karen Smith? Sangat menyakitkan untuk keluarga Karen Smith. Begitulah kisah ceritanya. Jadi teman-teman kalau punya cerita yang ingin gue bahas, silahkan berikan di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.